Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 membahas dinamika fluida kompresibel. Kelompok 8 atas nama Prabowo Laksono, NIM 20412200078, Rizky Ramadan Putra Mukas 204, NIM 1220049, Sidki Hidayatullah, NIM 20412200016, Zulfan Malora Arozi 20412200059. Dinamika fluida. Hidrodinamika merupakan cabang mekanika yang mempelajari fluida bergerak atau gejala tentang fluida cukup kompleks. Pembicaraan fluida terdapat macam-macam, antara lain dari jenis fluida atau kental dan tidak kental, dari aliran fluida laminer dan turbulen, dari fluida mampat dan tidak mampat, dari aliran rotasi dan tidak rotasi. Pembicaraan fluida menjadi relatif sederhana jika aliran dianggap lunak atau streamline atau steady. Aliran fluida teratur. Hal ini terjadi jika kelajuan serta gerakan tiap partikel pada posisi tertentu selalu sama. Atau artinya partikel di belakangnya akan mengikuti pola aliran partikel di depannya. Sistem aliran tersebut dapat digambarkan bentuk seperti gambar di samping yang garis melengkung PHR. Misal partikel yang lewat titik P memiliki pola tertentu, yaitu akan diikuti oleh partikel Q dengan pola yang sama saat di P. Partikel P saat di Q juga mengikuti pola partikel seperti Q, dan seterusnya juga berlaku untuk partikel R. Aliran yang memiliki aturan seperti itu dinamakan aliran steady atau lunak. Dua aliran lunak tidak akan berpotongan. Jalan partikel dalam garis arus tertentu tidak akan keluar dari garis arusnya. Aliran steady garis arus yang tertunjuk pada RPV mempunyai bentuk tetap, yaitu stasioner dan streamline, dan tidak berubah sepanjang waktu. Garis arus bukan fungsi waktu. Aliran steady di dalam pipa atau tabung, garis arusnya sejajar dinding tabung aliran dalam padah tabung. Dengan diameter yang berbeda, akan memiliki kelajuan yang berbeda. Gambar tersedia pada tabung fluida ideal. Kelajuan fluida pada penampang A1 adalah V1 dan dalam A2 adalah V2. Dapat diartikan ada sejumlah massa dari keadaan 1 berpindah ke keadaan
F2. Jika waktu yang diperlukan untuk pindah delta T karena aliran fluida steady, elemen massa fluida tersebut dari keadaan awal atau pertama sama delta M1 sama dengan P1 A1 P1 delta T berpindah ke keadaan akhir atau 2. Delta M2 sama dengan P2 A2 P2 delta T adalah sama. Dari persyaratan tersebut berlaku P1 A1 P1 delta T sama dengan P2 A2 P2 dan delta T, atau PAV sama dengan tetap. Persamaan di atas disebut persamaan koinsidensi. Gambar ada di samping menunjukkan poin 1 ke poin 2. Persamaan kontinuitas. Syarat fluida ideal Bernoulli adalah 1. Zat cair tanpa adanya geseran dalam atau cairan tidak viskos. Zat cair mengalir secara stasioner atau tidak berubah dalam hal V, arah maupun besarnya selalu konstan. 3. Zat cair mengalir secara steady, yaitu melalui lintasan tertentu. Dan yang keempat, zat cair tidak termanfaatkan atau incompressible dan mengalir sejumlah cairan yang besarnya kontinuitas. Apabila fluida tidak kompresibel, P1 sama dengan P2, persamaan kontinuitas menjadi AV sama dengan tetap A1 P1 sama dengan A2 P2. Perkalian kecepatan dengan penapang pipa disebut debit atau Q. Satuan M meter kubik second min pangkat 1 AV sama dengan Q. Contoh 4. Fluida mengalir lewat tabung dengan diameter berbeda. Fluida masuk pada diameter 0,5 meter persegi dan volume sama dengan 50 meter S-1 serta keluar ujung pipa yang lain diameter 0,1 meter persegi. Berapakah V-nya saat fluida keluar dari pipa diameter 0,1 meter persegi tersebut? Contoh fluida mengalir lewat tabung dengan diameter berbeda. Fluida masuk pada diameter 0,5 meter persegi dan V sama dengan 50 meter S-1 serta keluar ujung pipa yang lain diameter 0,1 meter persegi. Berapakah V-nya saat fluida keluar dari pipa diameter 0,1 meter persegi tersebut? Penyelesaiannya adalah A1 F1 sama dengan A2 F2. 0,5 meter persegi
dikali 50 meter S-1 sama dengan 0,1 meter persegi dan kurung F2. Ditemukan nilai F2-nya adalah 250 meter S-1. Kenapa kapal terbang yang berat bisa terbang di udara? Karena ada daya angkat dari fluida tersebut. Persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli ialah persamaan kontinuitas dengan memasukkan unsur hukum kekakalan energi mekanik dalam persamaannya. Misal keadaan ujung pipa 1 memiliki data luas penampang A1, kelajuan B1 dengan kedudukan posisi penampang A1, Y1, dan fluida terdorong oleh tekanan P1 arah ke kanan atau aliran dari ke kiri ke kanan. Gambar di samping adalah penemu persamaan Bernoulli. Dari gambar di atas, keadaan ujung pipa lain atau kedua memiliki data luas penampang A2, kelajuan V2 dengan kedudukan posisi atau penampang A2. Y2 dan fluida ditahan oleh tekanan P2 arah ke kiri. Aliran fluida dari keadaan atau 1 menuju 2 dalam kondisi ideal dan dianggap sebagai perpindahan elemen massa dari ujung 1 menuju ujung yang lain. Perpindahan elemen atau daerah delta X1 keadaan 1 berpindah menuju keadaan 2 delta X2 memiliki volume sama. Delta X1 maupun delta X2 jarak pendek sehingga berlaku A1 atau delta X1 sama dengan A2 kali delta X2. Tekanan P1 dan P2 tetap karena delta X1 dan delta X2 cukup pendek. Kerja yang dilakukan delta W sama dengan delta kali EK plus EP berlaku W1 sama dengan P1 kali E1 kali delta X1 sama dengan P1V dan W2 sama dengan P2 kali A2 kali delta X2 sama dengan P2V. Massa jenis fluida yaitu Rho sama dengan V sama dengan M per Rho. Perpindahan fluida dari titik 1 ke titik 2 dianggap fluida yang tetap tidak mengalami penggantian atau fluida yang berpindah adalah fluida dalam batas delta X1 menuju delta X2 kerja total atau arah P berlawanan. Rumusnya terdapat di bawah tersebut. Next. Kemudian contoh soalnya, jika massa jenis fluida 500 kg per meter kubik, maka perbedaan tekanan antara kedua penampang adalah penyelesaiannya yaitu seperti di bawah itu. Next. Kemudian cara perhitungannya seperti yang tertera di PPT tersebut. Jadi perbedaan tekanan antara kedua penampang adalah 11 kilo PA.
plus setengah rho V kuadrat plus rho GY sama dengan tetap. Persamaan di atas disebut persamaan Bernoulli. Besaran P ditambah rho GY merupakan tekanan statik dan rho V kuadrat merupakan tekanan dinamik. Kenapa selembar kain tipis ditiup dari bagian atasnya, ternyata kain tersebut naik ke atas? Jawabannya ketika ditiup, kertas tersebut justru mengangkat ke atas. Ini membuktikan bahwa prinsip Bernoulli itu benar adanya. Ketika ditiup oleh anak tersebut, terdapat kelajuan yang mengalir di atas kertas, sehingga kertas mengangkat ke atas karena tekanannya menjadi rendah. Akibatnya terdapatnya kelajuan di atasnya. Ketika sudah selesai ditiup, kelajuan di atas permukaan kertas tersebut berkurang, dan lambat laun kertas pun kembali turun seperti semula. Tempat penampungan air berpipa, seperti gambar di samping, diandaikan tidak ada energi yang hilang dalam sistem, carilah kecepatan pada B atau VB. Rumusnya seperti yang tertera tersebut. Pada A, kecepatan sangat kecil. Kemudian pada B, kecepatannya bertekanan atmosfer atau tekanan udara bebas, sehingga persamaannya menjadi setengah rho V kuadrat B sama dengan rho G dalam kurung YA min YB sama dengan rho GH, jadi VB sama dengan akar dari 2GH. Next. Kemudian alat didasarkan persamaan Bernoulli yaitu venturimeter. Venturimeter merupakan alat untuk mengukur kelajuan fluida. Gambarnya seperti yang di atas. Tabung berbeda diameter yang dilengkapi barometer atau bentuk dapat bervariasi. Pipa mendatar diameter A1, kecepatan V1, dan A2, kecepatan V2. Pada diameter tersebut dipasang pipa U dan diisi Hg atau kerapatan massa V. Kecepatan fluida kiri berindeks 1 dan kanan berindeks 2. Seperti rumus di samping. Berlaku pada posisi A1 dan A2. Dan pipa mendatar Y1 sama dengan Y2. Di rumus di bawah. Kecepatan V1 lebih kecil daripada V2 dalam pipa U terjadi perbedaan ketinggian Hg pada A1 lebih rendah daripada A2. P1 lebih besar daripada P2. Tekanan P1 sama dengan P, GH, dan P2 sama dengan PGH. P, kerapatan fluida bergerak sehingga P-1 kurangi P2 sama dengan P GH. Jadi V2 sama dengan A1 akar dari 2P kurangi P GH per P A1 pangkat 2 kurangi A2 pangkat 2. Tabung pitot. Alat untuk mengukur kelajuan fluida atau gas. Alat terdiri dari tabung mendatar dengan dilengkapi barometer. Kecepatan gas pada pipa U, barometer, V2 atau VA sama dengan 0 atau sempit, dan tekanan P2.
seperti yang tertera pada gambar. Persamaan Bernoulli berbentuk P2 sama dengan P1 plus 1 per 2 PV PV1 pangkat 2. Selisih tekanan P2 kurangi P1 ditentukan oleh selisih tinggi Hg dalam pipa U, yaitu PGH jika V1 sama dengan V gas sama dengan V diperoleh bentuk V sama dengan akar 2P GH per P. Koreksi persamaan di atas menjadi V sama dengan akar dari 2 P kurangi P GH per P. Postur sayap pesawat terbang. Profil sayap pesawat terbang, bagian bawah datar dan bagian atas lengkung dengan bagian depan tinggi pada bagian belakang. Bagian belakang lebih rendah. Persamaan Bernoulli lewat postur sayap pesawat terbang memberikan daya angkat pada pesawat. Saat pesawat tersebut lari untuk naik, keadaan tersebut dipertajam dengan merendahkan bagian belakang pesawat ditukikan ke atas. Kecepatan angin atas lebih besar dari bagian bawah. V atas lebih besar dari V bawah. Akibat tekanan bagian atas lebih kecil dari bagian bawah, mekanisme pesawat terbang naik lewat persamaan Bernoulli, memberikan dorongan ke atas saat pesawat akan naik. Seperti rumus berikut. Dengan menganggap bagian sayap atas dan bawah tipis, nilai PGH sama sehingga P plus 1 per 2 PV pangkat 2. Atas sama dengan P plus 1 per 2 PV pangkat 2 untuk bawah. Karena V atas lebih besar daripada V bawah, akhirnya P bawah lebih besar dari P bawah. Akibatnya pesawat akan terangkat. Teori Torricelli. Tangki cukup besar dari sisa cair atau air tertekan di atas permukaan PO, tekanan udara luar. Di bagian bawah berlubang terletak sejauh H dari permukaan. Tekanan pada permukaan PO atau hubungan udara luar. Permukaan air dipertahankan tetap. V sama dengan 0. Kecepatan air keluar dapat dinyatakan V sama dengan akar 2 GH. Seperti rumus di bawah. Jangkauan maksimum jika dx per dy 1 sama dengan 0. dx per dy 1 sama dengan y2 kurangi 2y1 per akar y2 y1 kurangi y1 pangkat 2 sama dengan 0. Menjadi y1 sama dengan 1 per 2 y2. Dari sebuah tangki terbuka berisi air dari kran berada pada ketinggian air seperti gambar. Kecepatan air keluar jika kran terbuka adalah, pada soal ini diketahui H1 sama dengan 7 meter kurangi 2 meter sama dengan 5 meter dan G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2. Dengan menggunakan rumus teori Torricelli diperoleh hasil sebagai berikut. Ya, untuk selanjutnya, fluida kental nyata. Fluida kental, fluida yang memiliki viskositas melakukan gesekan dengan tempat fluida tersebut mengalir.
Di dalam tabung aliran fluida kental, kecepatan titik-titik pada suatu penampang tidak selalu sama. Kecepatan partikel dekat dinding dapat dianggap nol, seperti gambar di samping. Untuk alat ukur kekentalan fluida dinamakan viskosimeter. Next. Selanjutnya bilangan Reynolds. Bisa kita lihat gambar tersebut. Reynolds adalah penemu bilangan tersebut. Nilai bilangan Reynolds menentukan bentuk aliran fluida kental. Hasil percobaan menyatakan ada 4 faktor besaran yang menentukan nilai bilangan Reynolds, NR. Bilangan Reynolds tersebut adalah NR sama dengan rho V D per N atau kekentalan. Bilangan Reynolds tergantung pada rho rapat massa, N kekentalan, V kecepatan fluida, dan D diameter aliran. Nilai bilangan Reynolds kurang dari 2000 aliran fluida bersifat laminer dan lebih dari 3000 aliran fluida turbulen. Kecepatan dekat pusat pipa cukup besar dan terjadi besaran. NR antara 2000 sampai 3000, fluida mengalami aliran transisi, berubah laminer menjadi turbulen atau turbulen menjadi laminer. Next. Gerak fluida kental dalam pipa. Persamaan Bernoulli tidak berlaku untuk aliran fluida kental karena terdapat gesekan. Sebagian kerja yang dilakukan untuk menggerakkan fluida digunakan untuk mengatasi kerja gaya geseran. Energi hilang karena geseran disebut head, selisih besaran tertentu hilang geseran. Seperti rumus di bawah, suku sebelah kiri disebut head tekanan dan suku sebelah kanan disebut head ketinggian atau head kecepatan. Next. Dalam hal khusus, fluida kental mengalir dalam pipa berpenampang lintang homogen berlaku V1 sama dengan V2 sama dengan V, diameter pipa D dan panjang pipa L. Apabila tanpa geseran, perbedaan tekanan antara kedua ujung L hanya disebabkan beda tinggi, perhatikan persamaan Bernoulli di atas. Jika dimasukkan unsur geseran, karena fluida kental harus dimasukkan head gesekan. Jadi persamaan berikut. Kecepatan rata-rata F faktor geseran merupakan fungsi bilangan Reynolds. Next. Persamaan gerak fluida kental menjadi persamaan berikut. P1 dikurang P2 per rho G sama dengan H2 min H1 plus F LV kuadrat per D2G. Fluida beraliran laminar NR kurang dari 2000 dan turbulen jika NR lebih dari 3000 dan faktor gesekan diberikan oleh persamaan F sama dengan 64 per NR. Fluida beraliran turbulen persoalannya menjadi lebih sulit lagi. Next. Untuk selanjutnya viskositas. Seperti gambar tersebut, Q debit alir volume per detik mempunyai persamaan VT sama dengan 4pi pangkat 4 P1 kurung P1 dikurangi P2 per 8 NL menjadi Q sama dengan 4pi pangkat 4 P1 min P2 per 8 NL. Untuk menunya bisa dilihat. Next. Untuk selanjutnya debit aliran fluida dipengaruhi oleh tahanan yang tergantung pada pertama panjang pembuluh,
kedua diameter pembuluh, ketiga viskositas kekentalan zat cair. Pada darah normal kekentalannya biasanya 3,5 kali air. Yang keempat tekanan. Next. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.